jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini tentang rahasia waktu di dunia dan di akhirat. Ini bicara masalah mimpi manusia ini memang macam-macam ya. Segala sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Bicara masalah besi bisa terbang, ada jadi pesawat terbang gitu ya kan. Tapi ini ada udah keterlaluan sih kalau menurut saya. Ini ada sebuah video tayangan ya yang sama-sama kita akan lihat buat guru-guru kita juga jamaah di rumah. Ini ada rencana pembuatan lift keluar angkasa oleh negara Jepang. Ini liftnya setinggi apa ya? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Nah sahabat, ngomongin Jepang lagi nih. Sejauh yang mereka rencanakan, sebuah lift ruang angkasa yang menghubungkan bumi dan orbit terendah bisa sangat membantu astronot dan ilmuwan untuk melakukan tugas mereka. Beberapa ahli berpendapat inovasi elevator keluar angkasa merupakan salah satu langkah untuk meninggalkan penggunaan roket yang sangat mahal dan juga berbahaya karena dengan roket harus menggunakan tenaga nuklir dan seringkali digunakan sekali pakai saja. Untuk mengatasi masalah ini, para peneliti di Universitas Shizuoka, Jepang berencana menguji elevator di ruang angkasa. Berbeda dengan lift di dalam bangunan yang umumnya berbentuk kotak. Para insinyur yang tergabung dalam misi ini mengadopsi desain oval yang menyerupai sebuah mobil. Ini kita bicara masalah tentang teknologi ini memang luar biasa ya. Apalagi Jepang ini sudah terkenal dengan kecanggihan teknologinya. Tapi ini memang kalau kita bicara masalah tentang penghematan waktu ini kayaknya hemat banget waktu keluar angkasa. Naiknya enak, turunnya ngilu katanya. Itu luar biasa itu. Nah turunnya kayak gimana itu ya kan rasanya gitu ya kan. Ini tapi kita nggak ngebahas masalah itu nih. Kita bicara masalah perbedaan waktu bumi dengan waktu lapisan langit ketujuh nih. Bahkan waktu dengan akhirat katanya saya pernah dengar itu adalah 1000 tahun lamanya. Apakah seperti itu Ustadz Ahmad Khan? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi VT-nya menarik banget ya. Iya. Itu bagaimana kalau bikin lift sampai ya menembus Luar ke angkasa. Ya, Turunnya ngilu saya bilang kemarin tadi. aja saya diundang makan-makan di satu buah hotel yang lantainya cuma 50 sekian. Itu naik kuping udah pengang. Oh. Naik kuping udah pengang, turunnya ngilu. Nah, Itu kan? baru 50 sekian apalagi sampai tembus ke angkasa. Ya jadi sesuatu yang hal-hal yang saya rasa nggak perlulah ya. Nah ini kalau bicara masalah waktu ya, bicara masalah waktu ini perlu kita perhatikan bahwasanya perbedaan waktu di dunia dengan di akhirat ini memang sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 5. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yudabirul amra minas sama'i sumaya ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan langit dan buminya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurusi semuanya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Hitungan di dunia. Ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita 2020 baru 2 hari. Baru 2 hari. Ya, bahkan kalau menurut artikel yang saya baca, menurut para astronom dan fisikawan NASA itu dijelaskan bahwasanya hitungan di dunia ini kita hidup hanya 0,15 detik kosmik. Setara dengan 70 tahun. Ya, karena 1 detik itu sama dengan 475 tahun. Ya, 1 detik kosmik sama dengan 475 tahun. Jadi kalau kita hidup 70 tahun, maka menurut hitungan astronom dan fisikawan NASA, kita hidup hanya 0,15 detik kosmik saja. Atau sama dengan 1,5 jam hidupnya kita. Maka apa? Perbedaan waktunya begitu cepat. Bahkan di dalam kitab Jalalaul Afham dijelaskan ketika kita melewati jembatan Sirot, itu jembatan Sirot yang lebih tipis daripada satu helai rambut yang dibelah 7, lebih tajam daripada pedang, itu perjalanannya nanjaknya itu 1000 tahun hitungan akhirat. Lurusnya 1000 tahun lagi hitungan akhirat. Turun terjalnya 1000 tahun hitungan akhirat. Bagaimana hitungan dunianya? Makanya perbedaan hitungannya begitu jauh sekali. Maka kita jaga waktu sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan, kita manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang baik, untuk amal soleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ma yatahasar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marat alaihim lam yadkurunallaha fih. Sesungguhnya para penghuni sorga saja yang sudah masuk ke dalam sorga, merasakan kenikmatan sorga, kata Nabi nanti mereka akan menyesal. Karena ada satu waktu di dunia yang mereka lewati tidak ingat kepada Allah. Padahal udah jadi ahli sorga, udah masuk sorga.
tapi masih menyesali ada waktu-waktu yang semasa di dunianya lewat tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, idaatul waqt asyadu minal maut. Sesungguhnya orang yang menyanyiakan waktu itu lebih berbahaya, lebih parah, lebih rugi daripada kematian. Kenapa? Karena kalau kematian hanya memisahkan kita daripada dunia dan perhiasan dunia. Betul. Dan tipu daya dunia. Tapi kalau kita menyanyiakan waktu, taktauka anillah wadarul akhirah, maka orang yang menyanyiakan waktu itu bisa memutus dia, memotong dia, menjauhkan dia daripada Allah dan urusan akhirat. Nauzubillah. Jadi kalau kita min menyanyiakan waktu kita terbuang sia-sia. Betul. Bahkan di dalam satu buah hadis kata Nabi Muhammad, siapa orang yang banyak makan dia akan banyak minum. Siapa yang banyak minum dia akan banyak tidur. Siapa yang banyak tidur dia akan miskin amal ibadah ketika dibangkitkan nanti di akhirat. Nah, jadi bicara masalah tentang pemanfaatan waktu ini harus pinter-pinter. Betul. Bagaimana kita mau masuk ke surga atau nerakanya Allah tergantung kita memanfaatkan waktu di dengan dunia dengan baik. Nah, ini Beramal Masya Allah soleh, luar biasa. beribadah. Benar. Jadi kita manfaatkan sebaiknya waktu, jangan sampai kita jadi orang yang merugi karena perbedaan waktunya begitu jauhnya. Makanya kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Ya, berlomba-lomba. Wallahualam bisawabnya, ini Masya Allah luar biasa. Nanti buat jamaah yang ada di rumah nih, sekarang saya coba mau baca, ada sosial media yang dikirimkan dari Instagramnya @zulham45 nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya ya, emang bener ya nanti di Padang Mahsyar kita akan lama banget menunggu hari hisab. Katanya hampir 50.000 tahun hitungan dunia. Emang apa yang membuat bisa sampai lama begitu waktunya ya Ustadz ya? Ah nih coba nih Ustadz Syam dijawab nih ya. Bener gak nanti nih ya di waktu kebangkitan kita tuh katanya dikumpulkan di Padang Mahsyar ya dengan waktu yang begitu lama, hitungan di akhirat itu kurang lebih sekitar 50.000 tahun.